Halo, selamat sore teman-teman. Kita sudah kembali di hari Sabtu lagi. Hari ini kita mau pendalaman produk ya. Jadi seperti yang kita udah tahu semua di EFC ini kita ada tiga produk utama. Tiga produk utama itu ada Subarashi, Utsukushi, dan Sensei. Sensei Suru. Jadi duanya superfood, yang satunya serum. Nah, jadi kemarin-kemarin kan kita udah banyak banget tuh kita bahas tentang Subarashi, tentang Utsukushi, ya kan. Jadi hari ini kita mau gantian, kita mau bahas tentang Sensei Suru. Kita mau belajar bareng apa sih Sensei Suru, kelebihannya apa sih? Ini kan serum kulit ya, serum untuk kulit. Kelebihannya apa dibandingkan yang lain? Udah kandungannya isinya apa aja, ya kan? Nah, jadi hari ini kita mau bahas tentang Sensei Suru dan kita udah undang juga ada satu orang dokter yang pasti teman-teman juga emang udah rata-rata pasti kenal ya. Maksudnya udah pernah bawain seminar juga, udah pernah uh, bantuin kita untuk penjelasan produk dan lain-lain, ya kan. Sebentar, ini sudah ada Dokter Kiki. Halo? Udah. Kedengaran nggak, Mas Angga? Kedengeran, Dok. Oke. Oke, sore, Dok. Sore, apa kabar? Baik dong, pastinya. Baik, oke. Ya. Mantap. Jadi kira-kira kan kalau dari judulnya tuh kan glowing skin ya, Dok ya. Hari ini mau Ya, bahas apa sih? Apa maksudnya? Selama ini kan kayak kalau tren-tren yang zaman sekarang ya kayak di TikTok atau di mana gitu kayak orang-orang mau kulit yang putih itu harus pakai filter atau makeup gitu ya, Dok ya. Mungkin konsep iya, kita ke arah sana nggak sih? iya. Konsepnya ke Jadi, arah sana. Jadi, kalau sekarang tuh kan, apa namanya, lebih lagi tren tuh ya, kulitnya yang glowing. Kalau mau instan itu, sebenarnya ada filter ya. Kemudian ada juga make up gitu. Nah, Tapi apa kita tapi kita jangan lupa bahwa kulit glowing itu bukan hanya tampilan gitu. Itu adalah presentasi dari kondisi kulit yang sebenarnya. Ya, kulitnya itu sehat, nanti tampilannya adalah glowing. Jadi kita mau beneran sehat atau kita flexing atau kita berpura-pura kita sehat. Gitu Mas Angga. oke, jadi kira-kira gitu. Hari ini kita mau bahas pokoknya tentang kulit ya, dan apa aja manfaat mungkin dari Ya. serum kita. Terus kita juga mau, mungkin nanti Dokter Kiki juga pasti akan ngasih tips lah, nggak mungkin nggak ngasih tips. Dokter Kiki itu signature-nya itu pasti selalu ngasih tips ke teman-teman semuanya, ya Ya, kan? oke. Emang Siap, kasih siap. tips untuk gimana caranya biar teman-teman nih kalau mau posting sesuatu nih, kayak kita nggak ngomong kayak main TikTok atau apa yang hanya untuk anak muda ya. Kayak teman-teman sekarang kalau misalkan mau posting di Instagram atau apa, mungkin menjelaskan bisnis di EFC atau mau menjelaskan produk di EFC kan banyak tuh. Saya megang Instagram EFC aja banyak yang kayak emang ngepost ada orangnya, ada dianya, ada mukanya. Ya. Ini dikasih tips sama Dokter Kiki nih biar nggak usah pakai filter banyak-banyak deh, udah kayak begitu aja, udah mukanya udah ini kok, udah glowing kok, udah bagus Udah kok gitu. glowing. Ya, ya. Nah, Siap, gitu. siap. Oke, wah, mungkin saya bisa mulai langsung share ya, Dok ya. Boleh, boleh. Oke. Kayaknya kayaknya salah slide bukan Mas? Saya coba. Ini hiperpigmentasi kayaknya. Yang glowing skin itu yang awal apa sih gitu kandungannya, terus eh, apa yang harus dilakukan. Yang slide-nya ada banyak ya, Dok ya. Iya. Mm-mm. Depannya itu glowing skin. Yang tadi tuh kayaknya hiperpigmentasi.
Oke, oke. Ada 18 slide kok. Oke, sebentar dok. Oke, jadi sambil menunggu Mas Angga, teman-teman kita cerita dulu. Cerita-cerita apa, nanti jika ada pertanyaan setelah ini, boleh nanti kita sharing-sharing ya. Dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang udah beberapa kali mengikuti saya membawakan Zoom seminar tentang Sensei Suru ini, mudah-mudahan tidak bosan. Dari sharing-sharing kita nanti pasti banyak hal yang bisa kita sharing, yang bisa kita peroleh gitu. Oke, yang pasti buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di AFC dan baru mengetahui produk Sensei Suru ini apa, dia Sensei Suru itu adalah serum regenerasi ya. Serum regenerasi dengan teknologi nano pertama di dunia, dan dia memang selevel dengan beberapa serum premium lainnya, seperti mungkin dari brand-brand terkenal lainnya, high-end brand. Mungkin ada seperti YSL, kemudian La Prairie, gitu. Jadi dia bahan-bahan yang terkandung di dalamnya itu sekelas dengan mereka. Jadi kalau dari segi harga memang agak sedikit premium ya, sesuai dengan kualitas produknya. Ya. Jadi sebenarnya manfaatnya itu banyak sekali yang terutama mengarah untuk ke aging, kemudian dia mengarah untuk ke aging, dan kemudian mengarah juga ke untuk mencerahkan dan melembabkan ya. Nah, aging itu juga nanti akan kita lihat yang bisa dibantu oleh serum ini yang seperti apa gitu. Kalau teman-teman lihat di wajah saya ada namanya teardrop ya. Teardrop itu sudah level yang lebih dalam lagi ya. Jadi dia sudah kehilangan lemak, bantalan lemak di bawah lapisan kulit. Nah, kemudian karena saya lagi berat badannya sedang turun, jadi bantalan lemak itu juga ikut berkurang, dan kemudian dia kelihatan seperti cekungan di bawah mata saya ini ada, ya, terutama kalau ini posisi kameranya agak menunduk, ya. Nah, kemudian juga ada garis senyum. Nah, ini tidak termasuk yang bisa dibantu dengan topikal ya. Topikal itu termasuk skincare, ya. Ini memang harus dilakukan dengan penambahan. Penambahan adalah salah satunya dengan filler seperti itu. Nah, cuman karena pertimbangan satu dan lain hal, akhirnya saat ini saya biarkan dulu seperti itu. Oke, ini dia. Oke. Nah, tadi kita sesuai dengan tema kita hari ini. Oh ya teman-teman, saya mau memperkenalkan diri ya. Yang mungkin yang belum kenal, nama saya Dr. Supri Siagian, akrab dipanggil dengan Dr. Kiki. Saya berkecimpung di bidang praktisi estetik medis, ya. Dan saya juga adalah member salah satu AFC yang, untuk informasi teman-teman mungkin yang sudah mengetahui bahwa produk AFC itu kualitasnya bagus-bagus, efikasinya juga bagus, karena dia memang dibuat berdasarkan dari bahan-bahan yang sangat bagus dan berdasarkan ilmiah ya, berdasarkan uji klinis. Oke, kita mulai. Penyebab kulit kusam dan tidak glowing itu apa sih? Gitu. Banyak sekali yang menyebabkan kulit kita menjadi kusam dan tidak glowing.
selain daripada penyebab alamiah dari dalam tubuh itu sendiri, ya, seperti pertambahan usia, karena penyakit tertentu. Nah, ini dari luar itu beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi kulit kita itu adalah yang pertama itu paparan polusi, ya, polusi dan debu. Nah, kemudian paparan polusi dan debu ini mengandung zat-zat yang pastinya berbahaya atau bersifat merusak pada kulit, sehingga kulit menjadi kusam dan tidak glowing. Nah, kemudian kulit dehidrasi. Nah, kulit dehidrasi ini atau kulit menjadi kekurangan. Kalau memangnya dehidrasi itu bisa saja disebabkan dari dalam tubuh sendiri kita, misalnya kurang konsumsi air putih, kurang cairan seperti itu. Tetapi kulit menjadi dehidrasi itu juga bisa disebabkan karena kebiasaan kita, ya, karena kebiasaan kita, kemudian karena bahan-bahan atau produk-produk yang tidak tepat yang kita pakai sehari-hari. Kebiasaan kita salah satu contohnya yang paling simpel adalah mencuci wajah lebih dari 3 kali sehari. Ya. Nah, kemudian faktor berikutnya adalah terlalu sering terpapar sinar matahari. Ya, paparan sinar matahari ini tanpa yang dimaksud di sini tanpa dilindungi optimal oleh sunblock, ya. Nah, paparan sinar matahari itu UVA-nya itu mengandung UVA, UVB yang dia bersifat merusak pada kulit, ya. UVA itu akan menyebabkan penuaan, dia akan merusak lapisan elastin dan kolagen yang merupakan penopang pada jaringan kulit, ya. Sehingga kalau ini sudah rusak, kemudian kulitnya menjadi tanda-tanda penuaan muncul, kemudian kering, keriput, gitu. Nah, kemudian kalau dari UVB-nya dia menyebabkan kulit itu terbakar, ya, gosong, kemudian menghitam. Ya. Nah, kemudian penumpukan sel kulit mati. Nah, sel kulit mati itu sebenarnya secara alamiah akan beregenerasi 14 sampai dengan 28 hari sekali dia akan terlepas dan tumbuh baru. Tetapi beberapa faktor menyebabkan ini turnover selnya itu menjadi melambat karena satu, yang pertama kebiasaan kita atau mungkin pertambahan usia atau karena kebiasaan kita sehari-hari seperti jarang atau tidak sempurna membersihkan wajah. Nah, kemudian ditambah lagi pola makanan yang kurang bergizi, yang kurang mengandung serat, ya. Jadi serat itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menopang sistem organ, untuk menopang organ kulit juga untuk lebih sehat, kemudian lebih lembab seperti itu. Jadi teman-teman yang kurang makan serat atau kurang suka sayur mungkin nanti ini bisa diperhatikan biar kulitnya menjadi lebih sehat lagi. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, ini dia glowing skin. Kita akan bicara mengenai kulit glowing dan kita akan perkenalkan dari produk FC yaitu Sensesuru Serum. Nah, flek hitam itu apa sih? Gitu. Nah, kan yang pertama muncul, Mas Angga kayaknya ini masih salah. Bukan. Slide selanjutnya itu dia adalah glowing skin itu apa? Gitu. Glowing skin. Ya, glowing skin adalah kondisi, ini gimana caranya ya? Coba sebentar. Sebentar ya teman-teman, kita ya, oke, wait. Apa mungkin dokter ada file-nya nggak, dok? Iya, ini aku lagi ngirim, bentar ya. Oke, dok, siap. Bentar ya. Bentar ya. Oke, mohon maaf teman-teman, ada kendala. Filenya tertukar. Karena kita beberapa dari dengan tema Sensesuru ini kita sudah membawakan beberapa tema yang tadi itu adalah hiperpigmentasi atau flek, kemudian kita juga pernah membawakan materi mengenai hydration gitu. Ini kita akan merefresh sedikit dari awal lagi tentang manfaat dari Sensesuru, salah satunya itu untuk kulit glowing. Ya. Ini sebentar ya. Teman-teman di sini udah pada nyobain belum sih
Sensei Suruh Serum, itu yang sudah nyoba, kemudian pengalaman apa yang dirasakan setelah mencoba, nanti bisa di-sharing di akhir sesi ya. Bentar ya, lagi sending. Oke. Ya, sudah glowing, lebih putih. Oke, keren. Karena kandungannya juga ini ya, kandungannya juga bagus banget. Dan dia sifat melembabkannya juga komplit. Dalam satu serum itu dia memiliki tiga sifat pelembab, sikap pelembab yang harus dimiliki oleh suatu produk. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan 2 atau 3 jenis produk yang berbeda dengan kandungan sifat pelembab yang berbeda. Jadi dia sudah lengkap dalam satu produk, dalam satu serum ini. Tetapi untuk kondisi-kondisi kulit tertentu, jika kelembapannya dirasa masih kurang, masih boleh ditambahkan. Kemudian walaupun dia bukan khusus untuk jerawat, tetapi banyak pasien-pasien yang juga merasakan manfaat dari jerawat dari produk ini, jerawatnya menjadi lebih berkurang, yang artinya karena memang dia propertisnya salah satu kegunaannya dari sifat pelembabnya yang lengkap tadi. Oke. Nah, sebenarnya tampilan kulit glowing itu apa sih gitu? Kalau kita selama ini kan cuma ngelihat, oh kulitnya glowing, kulitnya glowing gitu, kulitnya orang menyebutnya kulitnya glowing gitu, seperti apa namanya, seperti shimmering, kemudian lembab. Sebenarnya ini adalah tampilan kulit yang lembab. Ya, glowing skin itu adalah kondisi tampilan kulit dengan kelembapan yang terjaga, ya. Kemudian permukaannya halus, pori-porinya kecil, warna cerahnya itu merata, ya. Kemudian kulitnya kencang sehingga peronanya berkilau, ya. Kalau kita bisa lihat di layar seperti ini. Nah, inilah tampilan kalau kulitnya glowing dibandingkan dengan back, Mas. Enggak. Kembali ke slide sebelumnya. Oh, sebentar. Ya. Nah, jika kita lihat di layar, ada penampang yang membandingkan penampang kulit dari kulit yang glowing dan kulit yang mengalami penuaan, ya. Nah, seperti itu. Jadi karena permukaannya yang compact atau rata dibandingkan dengan kulit yang sudah mengalami keriput, penuaan, dia permukaannya tidak rata sehingga memantulkan sinar itu tidak biasanya tidak secara sempurna, ya. Jadi oleh karena itu tampilan kulit yang glowing itu berasal dari kulit yang memang sehat, ya. Walaupun saat ini kita sudah bisa
flexing atau memalsukan glowing itu. Tapi artinya kan kita pengen, tujuan kita adalah untuk mencapai kulit yang beneran sehat. Ya, oke, next slide Mas Angga. Oke. Nah, bagaimana sih memiliki kulit yang glowing? Oke, jadi tidak hanya cukup kita mengandalkan satu produk, tetapi kita tidak memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan sehari-hari. Kita mulai dari yang pertama. Next slide. Nah, satu, proses cleansing ya. Proses cleansing atau membersihkan wajah itu harus optimal ya. Oleh optimal itu seperti apa? Jadi di wajah kita itu ada debu, kotoran, sisa makeup ya, minyak yang mana ini ada yang larut di dalam air, ada yang larut di dalam minyak. Ya. Sehingga kita harus menggunakan dua jenis pembersih. Walaupun saat ini beberapa produk dari terutama dari luar negeri ada beberapa produk yang sudah menggabungkan dalam satu pembersih dia water based dan oil based ya. Nah, tetapi untuk produk lokal saya belum menemukan, jadi kita terpaksa menggunakan dua kondisi yang berbeda, dua produk yang berbeda. Yang pertama itu adalah oil based cleanser, ya, pembersih wajah yang berbahan dasar oil untuk mengangkat kotoran yang hanya larut di dalam minyak, ya. Contohnya untuk mengangkat minyak itu sendiri, ya. Sebum di wajah itu sendiri, atau untuk mengangkat sisa make up, ya, untuk mengangkat sisa make up. Nah, kemudian yang kedua ada water based cleanser, ya. Water based cleanser itu adalah pembersih wajah yang berbahan dasar air. Nah, rata-rata yang berada di pasaran itu adalah water based cleanser, sementara di atas wajah kita itu, permukaan wajah kita itu kotorannya bukan hanya yang bisa larut di dalam air. Makanya mau tidak mau kita, banyak orang yang menganggapnya agak sedikit repot, ya. Tetapi mau nggak mau ini yang harus dilakukan karena pondasi paling dasar dari kulit yang sehat itu adalah proses cleansing, ya, proses pembersihan. Apalagi kalau misalnya dia aktivitasnya banyak di luar ruangan, ya, terpapar debu dan kotoran. Kemudian buat cewek-cewek ini lagi yang sering menggunakan foundation kah, atau saat ini sunblock, ya, tinted sunblock atau sunblock yang berwarna, itu juga wajib diangkat dengan dua tahapan ini, oil based cleanser dan water based cleanser. Ini cukup dilakukan satu kali saja di malam hari, kemudian di pagi hari cukup menggunakan water based cleanser, jadi pembersih wajah yang berbahan dasar air, ya. Nah, harap diperhatikan, saat ini banyak beredar oil based cleanser di pasaran, ya, di supermarket, minimarket. Nah, cuman di sini ada salah satu yang apa namanya, yang menurut saya kurang tepat, ya, karena kondisi wajah orang Indonesia itu gampang jerawatan, ya, acne prone, pori-porinya besar. Jadi di dalamnya masih menggunakan, ini juga tips untuk teman-teman, jangan gunakan coconut oil ke wajah. Ya, jangan gunakan coconut oil ke wajah. Baik itu coconut oil biasa ataupun virgin oil, virgin coconut oil, ataupun cleanser yang mengandung mengandung oil based cleanser dan mengandung coconut oil. Karena apa? Karena angka komedogenik atau comedogenic rating atau kemampuan suatu bahan untuk menyebabkan komedo, menyumbat pori, kemudian peradangan dan terjadinya jerawat, angkanya adalah 5. Ya, jadi comedogenic rating itu angkanya 1 sampai dengan 5. Ya. Nah, jadi ini jangan digunakan, sebaiknya dihindari untuk teman-teman yang pori-porinya besar, kemudian dia cenderung berjerawat. Ya, itu salah satu tips dari saya, karena saat ini banyak oil based cleanser yang mengandung coconut oil. Nah, salah satu yang paling aman atau yang paling aman itu memang dia angka comedogenic ratingnya harus tinggi, ya, harus rendah. Maaf, comedogenic yang paling rendah itu salah satunya saat ini adalah apple seed oil, ya, minyak dari biji apple,
Apple hijau. Nah, itu salah satu tip dari saya. Nah, kemudian kalau water based cleanser-nya nanti next selanjutnya kita lihat ada tips selanjutnya. Oke, next Mas Angga. Nah, ini dia. No sulfat. Ya, karena apa? Sulfat ini sifatnya dia memang mengangkat, dia surfaktan yang kuat. Dia akan mengangkat seluruh kotoran dari wajah, ya, dari atas permukaan kulit wajah. Tetapi bukan hanya kotoran yang dia angkat. Harus diperhatikan bahwa kondisi alami kelembapan wajah dan kulit tubuh dan kulit kepala itu berbeda. Ya, kulit wajah itu sedikit lebih kompleks. Jadi sulfat ini akan mengangkat seluruh kotoran yang berada di permukaan kulit wajah, termasuk juga natural moisturizing factor atau pelembab alami kulit. Ya, pelembab alami kulit akan dia angkat. Makanya teman-teman udah mungkin sering mengalami setelah mencuci wajah rasanya ketarik dan ketat. Iya, ini adalah akibat kerja sulfat tadi. Ya, jadi dia mengangkat seluruh kotoran dan dia juga mengangkat pelembab alami yang ada di permukaan kulit wajah. Nah, bentukannya apa? Nah, ini salah satu tips lagi dari saya. Dari water based cleanser itu coba perhatikan di dalam pencuci wajah itu hindari yang mengandung SLS, ya, sodium lauryl sulfat. Dia sangat mengeringkan. SLS ini masih banyak ditemukan dalam produk sampo dan sabun badan. Itu oke, karena kelembapannya, flora normalnya berbeda. Kemudian yang masih sering dijumpai adalah SLES, ya, sodium laureth sulfat. Nah, ini juga masih bersifat sedikit harsh atau masih bersifat terlalu sedikit keras pada wajah karena dia juga akan mengangkat seluruh kotoran dan juga mengangkat pelembab alami kulit. Ya, kalau pelembab alami kulit itu terangkat secara maksimal, secara keseluruhan dia kehilangan, lebih banyak dia kehilangan pelembab alami, maka kulit itu akan mengkompensasinya adalah dengan cara memproduksi lebih banyak minyak. Ya, lebih banyak minyak, kulitnya menjadi berminyak, bisa menyumbat pori dan kemudian bisa muncul jerawat. Ya. Nah, jadi itu. Jadi saya orang udah cuci muka sekali 2 kali gitu. Masih berminyak nih. Makanya dia cuci wajahnya sampai 3 kali. Karena apa? Ini karena akibat kerja si sulfat tadi. Nah, alternatif pengganti sulfat ini yang relatif lebih aman itu ada namanya sodium silen sulfonat, ya. Ini masih turunan sulfat tapi ini sudah pada level yang aman. Nah, teman-teman boleh catat nanti kalau mau cari pembersih wajah, lihatlah yang di dalamnya kandungannya itu ada tulisannya silen sulfonat, sodium silen sulfonat salah satunya. Oke, ya. Jadi yang kedua, yang pertama tadi adalah kita proses cleansing, kemudian pemilihan dari oil based cleanser dan water based cleanser, hindari sulfat. Oke, next slide Mas Angga. Nah, kemudian jaga skin barrier. Apa sih itu skin barrier? Ya, skin barrier itu adalah pelembab alami kulit, pelindung alami kulit, ya. Nah, ini saya zoom biar teman-teman juga sama-sama bisa lihat. Nah, skin barrier itu adalah pelindung terluar dari kulit yang terdiri dari kolesterol, asam lemak, dan 50%-nya adalah ceramide. Ya. Nah, skin barrier ini selain berfungsi pertahanan, selain sebagai pelindung terluar dari kulit, dia juga pertahanan terhadap virus, bakteri, jamur, dan peradangan. Namanya dia pagar paling luar, ya. Jadi dia adalah perlindungan pertama. Nah, apa sih bagaimana menjaga kesehatan skin barrier itu? Kerusakan skin barrier itu dapat dipicu oleh kondisi yang lingkungan, terlalu lembab atau terlalu kering, ya. Jadi perhatikan teman-teman di rumah, perhatikan suhu ruangannya, air conditionernya atau pendingin ruangannya jangan terlalu dingin. Kemudian hilangnya pelembab alami kulit, kita tadi sudah bicara ini, oleh alergan, iritan, dan polutan termasuk sulfat. Kemudian paparan sinar matahari, ya, paparan sinar matahari di awal tadi kita juga sudah bercerita, tanpa perlindungan UV
yang optimal yaitu menggunakan sunblock, bahwa elastin dan kolagen akan dirusak. Ya. Kemudian paparan terhadap bahan kimia yang dimaksud di sini adalah skincare tertentu yang teman-teman gunakan yang dia mengandung golongan obat dalam jangka waktu lama. Ya, golongan obat itu apa? Golongan obat itu yang harus diperoleh dengan resep dokter, misalnya krim racikan. Ya, sementara yang dia relatif lebih aman untuk jangka panjang itu adalah yang kita bisa beli over the counter atau OTC, atau yang sudah bernotifikasi POM. Untuk kasus-kasus tertentu, kondisi kulit tertentu, golongan obat ini boleh dipakai, tetapi dalam pengawasan dan evaluasi dokter. Kemudian overeksfoliasi. Overeksfoliasi itu sering sekali kita. Contoh yang paling simpel adalah scrub wajah ya, yang fisikal ini. Scrub. Kita menggunakan scrub itu seminggu sekali gitu. Ada orang yang bahkan beberapa hari sekali. Itu juga tidak boleh dilakukan terlalu sering. 3-4 minggu sekali it's okay. Tetapi para dermatologis dunia juga saat ini juga sudah sedikit bertentangan mengenai physical eksfoliasi ini, yaitu kalau teman-teman masih bisa melihat ada produk-produk yang berada di pasaran, dia berupa pasta yang digunakan itu untuk wajah, itu juga saat ini diteliti banyak akhirnya menyebabkan kerusakan mikro pada kulit. Jadi itu juga sebaiknya dihindari. Nah, kemudian ada lagi yang namanya chemical peeling ya. Chemical eksfoliasi ini salah satu contohnya adalah yang dilakukan yang dilakukan dengan menggunakan cairan dengan konsentrasi tertentu. Dulu ini hanya bisa diperoleh di klinik dan dilakukan oleh dokter. Saat ini chemical exfoliation atau chemical peeling ini bisa dilakukan sendiri, karena dengan bahan dan konsentrasi tertentu sudah boleh dipasarkan tanpa pengawasan dokter. Ya, teman-teman mungkin sudah pada tahu bahwa ada namanya peeling solution ya. Saat ini banyak marak sekali sesuai dengan tren dari tren kosmetik Korea. Jadi kita buka Shopee misalnya, itu ada peeling solution yang bisa dibeli bebas. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jangan over ya. Kalau sarannya di situ seminggu sekali. Kalau saya sih tetap strict bahwa pada aturan bahwa kulit itu berregenerasi itu mulai dari paling cepat 14 sampai dengan 28 hari. Kalau mau lebih aman bermainnya adalah gunakan larutan peeling solution ini di 1 bulan sekali. Ya. Nah, kemudian yang merusak skin barrier lagi adalah stres dan hereditary tendency. Ya, hereditary tendency dia ada kecenderungan dalam keluarga atau memang bawaan. Ya, salah satu contohnya kondisi kulit yang memang terus-terusan mengalami kerusakan skin barrier itu adalah ichthyosis ya. Jadi kulitnya itu terus-terusan kering dan bersisik, itu memang kelainan bawaan. Ya. Oke. Next slide, Mas Angga. Mas Angga? Halo? Mas Angga kayaknya ini. Mas Angga? Iya, Dok. Next slide. Udah ini. Yang uji klinis ya? Oke. Iya. Oke. Saya nggak ngeliat. Nah, ini kita tadi kan bicara tentang kerusakan skin barrier paling umum itu dari meningkatnya sensitivitas kulit ya. Jadi kalau gini, bagaimana kita menganalisa bahwa mengamati bahwa kulit kita itu skin barrier-nya rusak. Salah satunya itu kulit gampang merah. Jadi kalau misalnya terpapar matahari kemudian kulitnya menjadi merah, kemudian dia masuk ke ruangan yang teduh, kulitnya kembali normal, itu masih wajar. Nah, tetapi kalau misalnya ada orang ketawa aja merah gitu loh. Ketawa aja merah, kemudian di dalam ruangan yang sedikit hangat saja wajahnya merah, dan kemudian kondisi ini bukan
dari kecil ya, bukan karena kulitnya sensitif. Jadi harus dibedakan antara kulit sensitif dan kulit tersensitisasi. Jadi kulit sensitif itu memang dari kecil, memang dari lahir bawaan kulitnya memang sensitif. Ya, gampang merah gitu. Nah, kemudian ada lagi namanya kulit tersensitisasi. Nah, kulit tersensitisasi ini kulitnya menjadi lebih sensitif seiring berjalannya usia. Ya, apalagi ditandai misalnya dia setelah menggunakan satu produk tertentu sekian lama atau setelah melakukan kebiasaan sehari-hari dalam jangka waktu tertentu, kulitnya menjadi gampang merah dan kemudian susah untuk kembali ke warna aslinya dalam waktu hitungan beberapa menit gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu tanda kerusakan skin barrier, yaitu meningkatnya sensitivitas kulit. Jadi kalau teman-teman di rumah perhatikan wajahnya, kalau sudah gampang merah, gampang sensitif, ya, yang dulunya tidak begitu, itu adalah salah satu tanda-tanda kerusakan skin barrier. Ya. Nah, di dalam sensesuru ini ada ceramide. Ya, kita tahu tadi kita udah bicara bahwa ceramide adalah salah satu komponen yang membangun dari skin barrier. Ya, dia terdapat ceramide yang sudah terbukti secara ilmiah dapat memperkuat skin barrier. Ya, karena dia merupakan salah satu komponen skin barrier. Ya, dia memperbaiki skin barrier dan memperbaiki kelembapan pada kulit. Nah, dalam hal ini ceramide-nya itu bersifat pelembab sebagai oklusif, ya. Jadi kita mundur sedikit. Pelembab itu sifatnya ada humectant, kemudian adanya juga oklusif. Jadi dia sifatnya ada yang hydrating, ya. Kemudian oklusif, humectant, dan oklusif. Jadi sifatnya ada yang harus menarik kelembapan ke dalam wajah, ya. Kemudian ada yang harus mengisi di celah-celah wajah, ya. Kemudian ada yang sifatnya harus mengunci, ya. Nah, ceramide ini salah satu sifatnya adalah mengunci, ya. Nah, kita bisa lihat di slide uji klinis skin barrier dari kandungan sensesuru itu sendiri, ya. Kita bisa lihat. Yang pertama itu Oke. Nah, yang pertama itu kulit menjadi susah untuk kering, ya. Kemudian kulit menjadi lebih lembab, lebih smooth, lebih halus. Kemudian kulit menjadi tidak kasar, kemudian berkurang gatal karena keringat. Ini tadi kalau kulitnya menjadi lebih sensitif. Nah, kemudian kulitnya itu tidak bermasalah dengan keringat. Nah, kalau kulitnya tadi yang kita cerita sudah kulit skin barrier-nya itu rusak, salah satu aja pemicunya misalnya keringat, kulitnya itu langsung bermasalah. Ya, ini kita bisa lihat dengan penggunaan sensesuru, beberapa masalah kulit yang terkait dengan sensitivitas kulit itu dapat teratasi. Oke. Next slide, Mas Angga. Oke. Nah, kemudian pertahankan kelembapan kulit, ya. Tadi kita jaga kerusakan skin barrier-nya, kita jaga kesehatan skin barrier-nya. Sekarang kita pertahankan kelembapan kulit, ya. Nah, kulit itu kalau kelembapannya udah terganggu kayak apa sih gitu. Kita udah pakai pelembab aja pun, dia masih tetap kering, ya, bersisik, kasar, dia sensitif gitu, ya. Nah, tadi kerusakan skin barrier itu juga akan mengganggu kelembapan pada kulit. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan kelembapan pada kulit itu kita harus mempertahankan kelembapan kulit secara optimal. Secara optimal itu seperti apa? Selama ini kan mungkin teman-teman sudah menggunakan produk-produk yang bersifat melembabkan kulit, ya. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi di pasaran produk-produk itu yang memiliki sifat dari optimal, tiga sifat optimal dari suatu pelembab itu dipisah-pisah, ya.
Dan dia kan ada nanti namanya ada emollient, kemudian ada humectant, ada occlusive, itu dipisah. Nah, di dalam sensosuru ketiga sifat optimal yang harus dimiliki ini dikandung di dalam sensosuru, ya. Nah, coba kita lihat. Pelembab yang baik dan optimal harus memenuhi sifat berikut. Next slide, Mas Angga. Yang pertama itu humectant, ya. Humectant itu dia bersifat menarik air ke dalam kulit atau bersifat hydrating. Oh ya, dok, saya sudah menggunakan nih hydrating toner gitu. Tetapi wajahnya masih tetap kering gitu. Kelembapannya belum optimal. Ya iya, karena tadi cuma menggunakan salah satu sifat dari pelembab yang harus dimiliki oleh satu pelembab, yaitu hanya menarik kelembapan ke dalam kulit. Nah, kalau di dalam sensosuru, humectant ini bisa diperoleh dari kandungannya, yaitu sodium hyaluronat atau hyaluronic acid, ya. Nah, sifat yang kedua itu adalah emollient, ya. Kulit kita itu kan dia antar selnya itu ada jaringan ada celah-celah, ya, ada jaringan pengikat dan celah-celahnya antara sel kulit. Nah, itu yang harus diisi juga kelembapannya. Setelah ditarik ke dalam kulit, kemudian celah-celah itu juga tadi harus diisi. Nah, pada sensosuru, sifat pelembab emollient ini terdapat pada kandungan squalene. Nah, kemudian tadi kan sudah ditarik air kelembapan ke dalam kulit, celah-celah yang kosong sudah diisi. Nah, ada satu lagi, ini kan harus dikunci. Ya, ini harus dikunci. Rata-rata yang beredar di pasaran itu adalah pelembab yang sifatnya cuman humectant emollient atau emollient eksklusif gitu. Jarang sekali yang mengandung ketiganya. Sepanjang pengetahuan saya, baru sensosuru ini yang mengandung ketiganya di dalam satu produk. Ya, teknologi terkini dari Jepang bisa menggabungkan ketiga sifat ini. Nah, jadi kalau sudah tadi kita tarik kelembapannya, kemudian celah-celah yang kosong diisi oleh kelembapannya, maka ini juga harus dikunci. Kalau nggak dikunci, dia menguap. Ya. Nah, rata-rata occlusive ini di pasaran itu terpisah di dalam satu moisturizer yang dipakai terakhir. Ya. Nah, di dalam sensosuru, sifat occlusive ini juga dimiliki. Dia bersifat mengunci kelembapan pada kulit. Ya. Nah, kandungan ini pada sensosuru itu bisa kita peroleh dari kandungan sunflower oil. Ya. Ini juga masih relatif aman untuk digunakan karena dari urutan ingredient dia juga tidak berada di 10 urutan teratas. Oke. Ya, next slide Mas Aga. Oke. Nah, kemudian tadi sudah jaga kelembapan kulit, sekarang kita perbaikin tekstur kulit ya. Nah, gangguan kelembapan pada kulit itu, kemudian tadi proses cleansing yang tidak optimal menyebabkan pori-pori membesar ya. Pori-pori membesar itu tadi yang dari awal seperti di awal kita telah sebutkan, kulit kehilangan kelembapannya, kemudian dia kulit mengkompensasinya dengan memproduksi lebih banyak minyak, akhirnya memaksa kelenjar-kelenjar minyak untuk berproduksi lebih banyak yang menyebabkan pori-pori menjadi lebih besar. Ya, kemudian kulit kehilangan kelembapannya, dia menjadi kasar. Nah, kandungan nerin placenta ya yang terdapat atau salmon peptide yang terdapat di dalam salmon DNA yang terdapat dalam sensosuru, dia memperbaiki tampilan pori-pori dan menghaluskan permukaan kulit. Ya, teman-teman bisa lihat. Ya. Mungkin hasil penelitian ini beberapa kali pernah di-sharing bagaimana perbaikan pada kulit, pori-pori, kerutan dan noda itu bisa diperoleh dari manfaat yang terkandung dari manfaat salmon peptide dan salmon DNA yang terkandung di dalam sensosuru ya. Kita lihat pori-pori, kemudian noda dan kerutan di wajah itu dia mengalami perbaikan yang cukup signifikan sampai dengan setelah 2 minggu, mulai dari 2 minggu penggunaan ya. Jadi kalau teman-teman bertanya berapa lama, memang rata-rata kita melihat hasil dari penggunaan suatu produk itu, walaupun presentasi setiap orang beda-beda, itu bisa kita evaluasi mulai dari 2 minggu. Walaupun presentasinya berbeda-beda, perubahan apa yang bisa kita lihat, bisa kita evaluasi setelah 2 minggu, karena mengikut dari tadi regenerasi alami kulit itu antara 14 sampai dengan 28 hari. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat
tekstur, kemudian perbaikan pada tekstur kulit itu juga mulai dari antara minggu pertama sampai dengan minggu kedua. Oke. Di sini membandingkan Sensesuru dengan beberapa kontrol lainnya, yaitu dari kosmetik-kosmetik tertentu. Di sini bahwa masih terlihat Sensesuru dengan kandungan salmon peptide dan salmon DNA-nya cukup optimal untuk memperbaiki tekstur kulit. Ya. Nah, next slide, Mas Angga. Nah, pelihara regenerasi sel kulit, ya. Nah, kita tadi udah bicara bahwa salah satu yang menyebabkan kulit itu tidak glowing karena sel kulit matinya menumpuk. Ya, secara alami sel kulit itu akan beregenerasi antara 14 sampai dengan 28 hari. Ya, tetapi berbagai faktor itu bisa mengganggu proses ini sehingga menyebabkan sel kulit matinya itu menumpuk. Walaupun sudah 28 hari dia tidak terlepas. Antara lainnya itu adalah misalnya pertambahan usia, ini dapat memperlambat proses alami ini. Nah, kandungan Merin placenta di dalam Sensesuru itu meregenerasi sel kulit secara optimal. Ya. Nah, ini juga yang pertama kali membuat saya tertarik. Ini Merin placenta ini atau salmon peptide ini juga terkandung ya di dalam produk AFC yang lainnya. Dan ini dia mengaktifasi sel pada kulit. Ya, ini yang dari awal buat saya tertarik dengan produk ini. Dulu terkandung di dalam SOP 100. Jadi dia dari hasil penelitian dia mengaktifasi sel pada kulit, ya, mengaktifkan. Nah, jadi terutama ini hasil penelitian ini pada epidermal, ya, sel kulit. Kita bisa lihat p-value-nya itu kurang dari 0,05, artinya cukup kuat untuk membuktikan bahwa sel salmon peptide ini memiliki kemampuan untuk mengaktifasi sel pada kulit. Jadi kalau tadi dia sel kulit matinya sudah menumpuk, dengan kandungan Merin placenta yang terkandung di dalam Sensesuru bisa membantu kulit untuk beregenerasi secara lebih baik lagi. Oke. Next slide, Mas Angga. Nah, kita lihat proses regenerasi sel kulit itu tidak berjalan lancar, ya. Tadi manfaatnya itu kan dari salmon placenta atau salmon peptide itu memang sifat alaminya dia mengaktifkan sel pada kulit, ya, aktivasi sel terutama pada epidermal fibroblast namanya. Nah, tetapi selain itu di dalam Sensesuru juga terdapat kandungan yang namanya AHA. Teman-teman mungkin sudah akrab dengan istilah ini atau alpha hydroxy acid. Dia golongan itu banyak banget. Yang terkandung di dalam Sensesuru itu salah satunya adalah citric acid, ya. Nah, citric acid yang terkandung di dalam Sensesuru ini dia selain bersifat sebagai dia ditambahkan untuk menjaga agar bahan-bahan itu tetap stabil, ya, dia berfungsi sebagai stabilator, tetapi dia juga memiliki sifat eksfoliator, ya. Nah, sel kulit mati yang menumpuk tadi, yang tidak beregenerasi secara optimal tadi, itu akan dibantu eksfoliasinya dengan kandungan citric acid yang terkandung di dalam Sensesuru yang merupakan kandungan dari salah satu jenis dari AHA. Alpha hydroxy acid. Jadi alpha hydroxy acid itu sifatnya mengeksfoliasi kulit, sel kulit, jadi dia mempercepat turnover juga. Jadi kalau dia satu lagi itu adalah BHA, ya. Dia kalau BHA itu lebih bekerja sampai ke dalam peripori. Nah, ini adalah AHA. Jadi yang untuk mencegah dari penumpakan sel kulit itu kita biasanya menggunakan kandungan hydroxy acid yang salah satunya jenisnya itu adalah citric acid. Oke, sehingga kulit tampilannya bisa lebih halus dan dia bersifat mencerahkan. Oke, next slide, Mas Angga. Oke, nah kemudian apalagi yang harus dilakukan untuk mencapai kulit glowing agar kita memiliki kulit glowing yang sebenarnya? Antioksidan adalah wajib, ya.
Tadi kita sudah bicara bahwa kerusakan sel itu akibat radikal bebas, akibat UV itu bisa terjadi, apalagi kita tidak terlindungi tidak terlindungi dengan sunblock yang optimal. Nah, jadi antioksidan itu adalah sifatnya merusak ya. Jadi dia salah satu sel yang kehilangan salah satu elektronnya, kemudian dia sifatnya merusak sel-sel yang sehat. Jadi antioksidan adalah kebalikannya ya, untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan sel akibat radikal bebas dan efek buruk sinar matahari. Yang terkandung di dalam sensesuru ini salah satunya adalah glutathione. Glutathione itu adalah induknya dari segala antioksidan. Ya. Jadi dia memperbaiki memperbaiki kerusakan sel dari efek buruk sinar matahari. Kemudian dia juga efek buruk sinar matahari itu tidak hanya aging ya, kita udah bicara di awal tadi. Aging itu kerutan, kemudian kulitnya menjadi kendor, itu disebabkan oleh UVA. Kemudian UVB itu menyebabkan kulitnya itu burning atau terbakar, kemudian akan muncul noda hitam dan meningkatnya produksi melanin. Kemudian timbul noda hitam. Nah, ini glutathione di sini berfungsi sebagai antioksidan yang berfungsi untuk menghambat proses melanogenik atau proses pembentukan sel kulit gelap atau melanin pada kulit. Ya. Nah, glutathione di sini fungsinya sebagai antioksidan. Kemudian ada lagi kandungan sensesuru yang juga cukup baik, ya, yaitu Angelica root extract. Ini terkandung dalam skincare premium. Nah, ini juga bersifat antioksidan, tetapi dia bersifat direct, ya, langsung. Kalau glutathione tadi dia bersifat antioksidan melalui satu proses biokimia, ya, biokimia yang kompleks di dalam kulit. Nah, kalau Angelica root extract ini dia bersifat antioksidan, dia bersifat direct. Tadi kan kita tahu tuh, oksidan adalah radikal bebas yang kehilangan satu elektronnya. Jadi dia akan merusak sel-sel sehat untuk mengambil elektron agar dia seimbang dan agar dia komplit. Nah, di sini Angelica root extract ini sifat antioksidannya dia memberi langsung, ya, memberi langsung elektron yang hilang kepada si radikal bebas tadi agar dia stabil. Nah, dia memperbaiki kerusakan sel akibat sinar UVA, yaitu salah satunya itu kerutan. Nah, ini kita bisa lihat perbaikan kulit dari sinar UV, ya, menggunakan sensesuru itu dimulai dari minggu pertama, kemudian hasilnya sudah terlihat di minggu keempat. Ya, dari grafik terlihat bahwa salah satu efek buruk dari sinar matahari tadi itu berupa kemerahan, itu jauh sangat berkurang. Jadi kalau teman-teman tadi wajahnya sudah sensitif, salah satunya ya wajahnya gampang merah, coba gunakan sensesuru ya. Ya dalam 4 minggu perbaikannya sudah jauh lebih baik. Oke. Next slide, Mas Angga. Nah, kemudian apalagi yang harus dilakukan biar wajahnya itu glowing, yang terakhir itu adalah gunakan sunblock ya. Wajib gunakan sunblock dari awal. Tadi kita udah bicara apa sih gunanya sunblock itu, dan kemudian sunblock itu ada usianya, ada usia perlindungannya. Jadi tadi dia mau melindungi dari sinar UVA dan UVB sudah pasti ya. Kemudian dia juga memiliki usia perlindungan atau sering kita sebut dengan SPF atau sun protection factor. Nah, jadi ini juga ada usianya. Jadi minimal katakanlah kita menggunakan sunblock yang SPF-nya 30 ke atas gitu. Tetapi yang paling penting lagi kita harus mengulang penggunaannya. Jadi kalau udah pakai sunblock di pagi hari, kemudian siang hari masih beraktivitas di bawah sinar matahari, atau sore hari masih beraktivitas di bawah matahari, kita juga harus reapply ya. Karena perlindungan dari pagi dari sunblock yang sudah kita gunakan itu dia tidak akan sampai bertahan lama. Ya kalau di atas penelitian sih itu hanya hitungan menit sampai dengan jam ya. Nah, tetapi kalau kita harus mengikuti hasil penelitian itu nanti kita jatuhnya setiap beberapa menit sekali oleh sunblock. Nah, paling tidak ya gunakan sunblock itu reapply lah. Reapply 2-3 jam berada di bawah sinar matahari, kita harus reapply lagi. Artinya misalnya pagi kita sudah beraktivitas keluar ruangan, kemudian
yang masih di luar, atau misalnya bagi yang muslim habis sholat zuhur, gunakan kembali sunblock. Atau habis sholat asar, gunakan masih di luar, gunakan kembali sunblock. Ya. Nah, kemudian perlindungan dari UV tadi masih banyak yang bisa kita tambahkan yang fisikal, misalnya menggunakan topi, kemudian menggunakan payung seperti itu. Nah, apalagi saat ini sinar UV itu bukan hanya UVA, UVB, tetapi ada lagi yang namanya UVC. Ya, UVC itu dari handphone, dari layar handphone, kemudian dia juga dari penelitian terbaru dia juga dari api dan sinar las. Jadi mau nggak mau di rumah juga kita harus menggunakan sinar UV. Kenapa di rumah pun kita menggunakan sunblock? Karena sinar UV itu bersifat radiasi, jadi dia bisa menembus kaca, jendela, gitu. Ya, selama rumahnya itu masih ada kaca, jendela, kemudian masih ada lubang angin, sinar itu masih bisa, ya masih ada pintu yang terbuka, matahari itu radiasinya masih bisa masuk, ya. Jadi dia nilai UVA itu, khususnya UVA itu konstan dari pagi sampai dengan malam, sampai dengan mulai dari terbit matahari sampai dengan tenggelamnya matahari, nilai radiasinya itu konstan. Jadi mau tidak mau harus, walaupun berada di dalam ruangan, harus menggunakan sunblock. Nanti besarnya SPF disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Karena tadi kita udah bicara apa yang bisa dirusak oleh sinar UV tadi, baik itu UVA, UVB maupun UVC. Nah, oke, next slide Mas Angga. Nah, hydrolyzed kolagen, ya kita bicara tadi kan kalau sinar UV itu salah satu dia merusak kolagen, ya, merusak kolagen yang ada di dalam yang ada di lapisan kulit, ya. Ya, salah satunya juga ini kolagen adalah komponen yang menyusun atau mendukung dari skin barrier. Nah, di dalam sensesuru dia mengandung hydrolyzed kolagen yang terdapat di dalam sensesuru memiliki partikel terkecil, ya, sehingga dia terserap secara optimal pada kulit. Dan harus diingat, sensesuru ini adalah nanopeptide, ya, jadi ukuran partikelnya sudah dalam ukuran nano, sehingga efikasinya atau kebermanfaatannya lebih tinggi, dan kemudian dia lebih gampang terserap oleh kulit, dan kemudian dia kemungkinan untuk alerginya sangat rendah, ya. Nah, hydrolyzed kolagen ini juga bersifat sebagai direct antioksidan. Oke. Jadi dia bersifat skin booster atau memicu dari produksi kolagen pada kulit, sehingga kulit itu tetap remaja dan tetap kencang. Oke, ya. Next slide, Mas Angga. Oh ya, tadi itu ada hydrolyzed elastin dan hydrolyzed kolagen, ya. Nah, kolagen dan elastin itu adalah dua pendukung utama pada kulit yang dapat dirusak oleh sinar UV, ya. Oke. Nah, kemudian perbaiki diet, ya. Konsumsi air putih yang cukup untuk menjaga kelembapan kulit, bukan hanya untuk kulit tapi juga seluruh tubuh. Kemudian ada beberapa makanan yang dipercaya dapat menjaga kesehatan pada kulit yang tinggi dengan serat, ya. Antara lain itu seperti yang ada di layar, ya. Ada dari labu, brokoli, kemudian green tea, dark coklat, bell pepper, kemudian ikan, ya. Ada dari avocado, ya. Kemudian ada dari biji bunga matahari. Nah, ini beberapa makanan-makanan yang dipercaya dapat meningkatkan kesehatan kulit, terutama untuk kulit glowing. Nah, tapi terlepas dari itu, kita tetap harus mulai dari proses yang di awal tadi yang saya sebutkan. Oke, next slide, Mas Angga. Oke, berapa lama, hari atau minggu atau bulan, gitu, terapi menggunakan sensesuru, bahwa sensesuru ini adalah serum untuk anti-aging yang sangat aman dipakai untuk jangka panjang, karena dia bahan-bahan kandungannya juga aman. Kemudian
berapa lama hasil yang diperoleh artinya tergantung dari sudah seberapa jauh kerusakan pada kulit dan dan seperti apa metabolisme kulit kita dalam menerima treatment. Tiap orang pasti berbeda-beda, tetapi berdasarkan dari paparan dari hasil penelitian yang sudah kita sebutkan tadi, ada yang mulai 2 minggu sudah terlihat perbaikan, ada yang mulai 4 minggu sudah terlihat perbaikan. Dan berapa lama harus digunakan? Karena tadi kita juga usia kita bertambah, kemudian paparan faktor-faktor yang merusak dari lingkungan juga tidak bisa kita kurangi. Kemudian proses aging sendiri di tubuh itu juga terus berlangsung, tidak bisa kita hentikan. Jadi kita bisa pakai dalam jangka waktu yang panjang. Gitu. Tentunya untuk kulit yang tetap sehat. Seperti itu. Oke. Kayaknya ini slide terakhir ya Mas Angga. Oke. Iya dok, ini slide terakhir sudah selesai. Itu slide terakhir ya. Oke. Nah, jadi ini saya juga akan bagi tips karena sesuai dengan tagline kita hari ini ya. Jadi daripada kita sebenarnya harus di keep in mind bahwa glowing skin itu bukan hanya tampilannya, oh ya estetik biar kelihatan bagus, biar kelihatan ini, bukan ya. Bukan hanya itu, beyond that gitu. Lebih dari itu lagi bahwa dia adalah tampilan kulit yang sehat gitu, cerminan kulit yang sehat. Kalau kita tidak mempedulikan tampilan kulit yang sehat, itu hati-hati saja bahwa saat ini polusi sudah makin gila-gilaan, bahwa kemungkinan yang lebih ganas akan mengintai kulit ya. Salah satu yang paling ditakutin itu adalah kanker kulit ya. Kanker kulit itu kalau sudah menyerang, wow. Ya, semoga kita dijauhkan. Nah, saya akan beri sedikit tips ya. Jadi kalau misalnya gini, how to fake glowing. Jadi sekarang tuh ada namanya fake glowing ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini wajahnya, oh ya pakai ini bisa glowing, pakai itu bisa glowing gitu. Itu bisa di how to fake it. Karena ada istilah kan, just fake it until you make it gitu. Kalau saya sih just yourself lah, jangan just fake it. Just fake it until you make it itu. Jadi sekarang ini berlaku di skincare. Tapi khusus untuk skincare, if you fake it, then you never gonna make it. Ya, karena apa? Karena bahan-bahan yang digunakan untuk membuat fake glowing itu, untuk membuat glowing semu, memang dia glowing, tetapi begitu dibasuh dia hilang. Itu dia sifatnya merusak kulit. Ya. Nanti teman-teman bisa perhatikan beberapa kandungan, terutama di dalam kosmetik ya, dalam makeup ya. Di dalam makeup baik foundation, dan sekarang ini bisa bikin glowing, highlighter. Ini saya juga baru belajar nih, highlighter atau shimmering powder katanya. Kemudian itu bisa bikin glowing. Kemudian juga saat ini ada skincare, ada sunblock yang ditambahkan bahan-bahan tertentu sehingga membuat dia begitu dipakai dia bikin glowing, tapi begitu wajahnya dihapus gitu glowingnya hilang atau kelembapannya hilang. Nah, bisa teman-teman perhatikan itu beberapa bahan-bahan yang ditambahkan ini dicampurkan ke dalam produk itu tujuan awalnya bukan semata-mata untuk glowing, tidak gitu, tetapi untuk menjaga konsistensi produk, kemudian menjaga shading, bagaimana produk itu bisa digunakan dengan mudah, penyebarannya lebih bagus ya, di kulit dia bertahannya lebih lama. Itu nanti bisa teman-teman perhatikan di alat-alat makeup, terutama makeup yang mereka teman-teman gunakan. Itu antara lain ada akrilik ya, kemudian namanya ada bismuth oxychloride ya. Ini yang oxychloride ini terdapat pada shimmering powder tuh yang buat berkilau-kilau tuh yang kayak glowing. Itu juga sifatnya sangat merusak pori ya. Kemudian ada mica, silika, itu juga dia sifatnya untuk bikin light reflecting gitu. Jadi ibaratnya gitu kayak memantulkan cahaya gitu, memantulkan cahaya seperti yang tadi kita sebut. Padahal kalau pada kulit glowing, cahaya itu akan dipantulkan secara nyatanya, cahaya itu akan dipantulkan secara sempurna kalau tadi permukaan kulitnya compact ya, rata.
Maksudnya tidak ada kerutan, tidak ada kerusakan karena proses aging juga. Nah, ini bisa biasanya ditambahkan di produk-produk make up maupun saat ini juga sunblock, beberapa sunblock ada mica, ada silika dan talc namanya. Tadi ada bismuth oxychloride. Nah, mungkin teman-teman bisa ingat ya. Kemudian yang paling sering lagi itu adalah silikon ya. Silikon itu sebenarnya ditambahkan di satu produk itu biar spreadingnya gampang gitu. Jadi begitu dioles suatu produk, coveragenya spreadingnya bagus dan mudah, kemudian coveragenya juga oke. Nah ini ditambahkan di produk tersebut, di produk make up ataupun sunblock, tujuan awalnya seperti itu. Tetapi dia membuat tampilan kulit itu glowing ya. Ini biasa ditambahkan di primer juga. Nah, ini juga saya belum belajar nih. Ada namanya primer di makeup. Nah, itu juga fake glowing. Nah, tetapi dia juga merusak kulit. Ya, merusak kulit. Jadi dia mulai dari mengganggu kelembapan alami kulit sampai dengan menyumbat pori-pori. Ya, jadi teman-teman juga harus perhatikan ini. Makanya saya tadi sebutkan bahwa saya tidak setuju kalau sekarang ini ada tagline just fake it until you make it gitu. Nah, kalau mau dibandingkan, kalau tadi wajahnya sudah dirawat tetapi belum glowing juga, yang lebih baik kalau memang if you want to fake it, ya filter aja. Ya, menggunakan filter kan aman. Ya, menggunakan filter aman karena dia tidak hanya memberi filter secara digital, tidak merusak seperti kandungan-kandungan yang merusak tadi yang ada di dalam makeup gitu loh. Ya. Tapi jangan salah juga, filter itu digunakan juga untuk sosial media. Jadi juga kita harus ingat bahwa tadi kita sudah bicara bahwa dari layar handphone, layar komputer itu sekarang ada namanya UVC, ya, yang juga sifatnya merusak kolagen dan elastin, jadi merusak kulit, juga menyebabkan kulit cepat tua. Ya, oke, paling itu dari saya, Mas Angga. Oke dok, mungkin kita bisa tanya jawab sedikit kali ya dok ya? Boleh, silakan. Oke, kalau untuk hyperpigmentasi dok, Sensei Suru bisa membantu dari sisi mananya? Hyperpigmentasi, berarti yang bertanya ini belum. Kita ada sebenarnya, maaf, ini agak melenceng. Kita sebenarnya ada tema hiperpigmentasi ya Mas Angga ya, khusus Sensei Suru. Betul, pernah. Iya, jadi kalau ditanya bisa banget gitu. Karena tadi dia menghambat proses pembentukan sel melanin ya, sel kulit gelap, gitu. Jadi bisa. Tapi ini satu lagi trik. Hiperpigmentasi itu tidak akan pernah selesai until ya sampai kita memang benar sempurna menggunakan sunblock. Jadi kalau ada orang di rumah yang sunblocknya itu krim malamnya misalnya lebih duluan habis dibandingkan sunblock, salah. Perbandingannya adalah misalnya satu item krim malam satu krim malam itu perbandingannya adalah 2 sunblock. Ya, itu baru benar. Karena apa? Karena proses pembentukan sel kulit gelap melanin itu dia sangat temennya itu matahari. Jadi begitu kita nggak lindungi, mereka berteman. Dan melanogenesis akan dimulai terbentuk kembali. Oke. Gitu. Oke dok. Semoga menjawab ya. Saya punya keluhan di wajah, kering dan gatal. Saya udah minum Utsukushi dan udah pakai Sensei Suru. Kira-kira harus tambah apa lagi ya? Apa nggak bisa langsung pakai Sensei Suru? Atau maksudnya mungkin pertanyaannya kan dia udah konsumsi Utsukushi, mukanya itu ada keluhan, gatal, dan kering. Nah, udah selesai konsumsi Utsu dan pakai Sensei Suru, apakah perlu ditambah yang lain? Atau itu aja udah cukup? Ini pertanyaannya saya ganti deh. Dan mungkin boleh kalau dari dokter Kiki, kira-kira berapa lama dok bisa ngeliat hasilnya gitu loh?
Oke, jadi saya sedikit nangkap nih pertanyaannya, cuman ini saya akan ini adalah pertanyaan yang paling umum dan yang salah satu pertanyaan yang paling umum juga dan tapi ini juga saya akan jelaskan secara general untuk teman-teman dan ini harap dicatat ya. Nah, satu, karena banyak gini, dok, saya habis pakai sensor suruh muncul apa, muncul ini, muncul itu, muncul ini gitu. Nah, padahal sensor suruh itu kalau mau dilihat patennya udah bagus-bagus banget. Salah satu patennya itu adalah histamine indubbilation release. Dia itu adalah itu mencegah untuk munculnya alergi. Ya, jadi kemungkinan alergi terhadap satu bahan yang terkandung di dalam sensor suruh itu sangat-sangat kecil ya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang membuat satu ini harus dicatat karena juga beberapa hari yang lalu saya mendapat pertanyaan dari Mas Alden dari pengguna Sensei juga. Jadi gini, sebelum menggunakan Sensei suruh lihat dulu apa kebiasaan yang sudah dilakukan. Ya, jika teman-teman sebelum menggunakan Sensei suruh itu sudah menggunakan krim racikan ya, krim berbahan dasar obat dalam jangka waktu panjang, ya, dalam jangka waktu panjang, begitu teman-teman akan melepaskan semuanya itu, kemudian berganti ke sensei suruh, apapun ke produk manapun, dia akan memasuki satu proses yang namanya withdrawal effect, ya, efek putus obat. Efek putus obat itu akan sembuh-sembuh, tetapi butuh waktu, ya, antara 2 sampai 8 minggu dia akan berkurang. Jadi begitu satu krim racikan tadi dilepas, kemudian dia akan muncul ada yang gatal, makin kering, jerawat makin menjadi-jadi. Ya, ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Tetapi ini memang harus dilewati. Begitu kita lepas. Harusnya kan krim racikan atau bahan dasar yang bahan skincare yang berbahan dasar obat itu hanya digunakan untuk jangka waktu tertentu. Jadi kalau teman-teman diberikan krim racikan oleh dokter, sesuaikan dengan kondisi wajah teman-teman. Teman-teman juga berhak kok. Dokter, saya mendapatkan krim racikan ini fungsinya untuk apa ya? Kecuali tadi misalnya teman-teman datang dengan kondisi jerawat yang sangat meradang, kemudian flek yang sangat tebal, dan itu akan diberikan krim-krim yang berbahan dasar obat yang akan digunakan dalam waktu tertentu dan akan dievaluasi. Nah, tapi kalau misalnya satu krim tadi udah teman-teman gunakan dalam waktu setahun, 2 tahun, bahkan saya pernah dapat pasien itu 5 tahun sudah menggunakan itu, begitu di stop itu akan withdrawal, ya, masuk efek withdrawal. Nah, efek ini akan menghilang. Boleh digunakan sensei suruh, boleh. Ya, jadi sensei suruh akan membantu dia untuk memperbaiki selnya, kemudian memperbaiki kelembapannya, kemudian dia juga memperbaiki rasa gatalnya, kemudian tampilannya. Tetapi sensei suruh juga butuh waktu, ya, karena tadi alaminya kalau nggak dipakai apapun itu si produk tadi begitu dilepas, withdrawal effect atau withdrawal proses itu akan berjalan sampai 8 minggu. Ada bahkan saya pernah ketemu pasien itu sampai dengan 16 minggu ya baru selesai. Nah, jadi bukan karena begitu digunakan sensei suruh efek ini muncul, tidak, bukan karena sensei suruh. Lihat dulu ke belakangnya ya. Jadi selama ini ibaratnya gini, biar gampang dicerna. Anak kecil, bayi, anak kecil ya, biar diam, tidurnya diam, dikasih susu atau dikasih permen, diem kan? Tetapi apa yang terjadi? Giginya rusak. Nah, kurang lebih tadi begitulah kita akan memasuki proses si withdrawal ini. Jadi begitu nggak diberikan baru ketahuan. Oh ya, gigi anak tadi rusak. Nah, begitu juga kulit. Begitu sudah tidak diberikan, ada namanya withdrawal effect atau sebutan lainnya juga rebound phenomenon. Jadi wajahnya mulai kering, mulai ini. Karena si kulit tadi sudah tidak terbiasa lagi tanpa bantuan si obat tadi. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Mas Angga tadi, kalau misalnya setelah menggunakan itu masih kering, ya artinya memang butuh ada kerusakan kulit lainnya. Boleh ditambahkan dengan pelembab-pelembab yang lain, yang sifatnya. Tapi secara umum, kalau mau bicara pelembab tadi di sensor suruhnya sudah cukup sih, ya. Ada humectant, emollient, okklusif, udah komplit gitu loh. Ya. Apa yang perlu diperhatikan tadi, coba lihat ke belakang lagi ya. Udah minum sensei suruh, udah minum SOP Subarasi, Utukusis, sudah kulitnya udah lembab, wajahnya masih kering. Lihat tadi keberadaannya apa. Perhatikan di rumah lagi. Oh ya kandungan sabun saya seperti ini, pembersih wajah saya seperti ini, ya.
Itu diperhatikan lagi. Coba kalau tadi tahapan-tahapan yang kita lakukan tadi sudah mulai terarah gitu, baru mungkin kita perhatikan ke depan apakah memang ada kemungkinan akan kita tambahkan extra moisturizing. Karena udah cukup tuh dari dalam dan dari luar. Oke, mudah-mudahan membantu. Itu Mas Angga. Oke. Oke, ini juga dok, kalau lagi terapi flek dari dokter berupa krim, apakah aman serum dipakai sebagai dasar sebelum saya pakai krim dari dokter? Nggak apa-apa. Bedanya harus berapa menit dok? Jedanya? Sebenarnya jedanya dia harus teresap sempurna. Tiap orang itu peresapannya itu beda-beda, ya. Jadi dia memang benar-benar harus teresap sempurna. Teresap sempurna. Jadi contohnya sudah tidak terasa lengket lagi di wajah baru dipakai. Karena memang dia harus benar-benar. Tapi apa namanya beberapa kalau dari skincare guidelines tuh ada namanya kita menunggu 30 menit. Jadi kita lagi nih. Saya nggak yakin nih produk A ini boleh ketemu nggak sih dengan produk Sensesuru gitu. Ya udah deh, tunggu aja. Ada rulesnya ditunggu itu 30 menit. Jadi oles dulu CC-nya kalau nggak yakin ya, karena saya juga tidak tahu apa yang diberikan atau apa yang akan dipakai setelah itu kandungannya. Jadi oles Sensesuru tunggu 30 menit meresap. Ya, baru gunakan si krim perawatan tadi, ya krim khusus atau krim obat tadi baru digunakan. Nah, di sini Sensesuru juga akan banyak bantuannya karena dia akan mengurangi efek dari obat tadi. Karena obat itu biasanya rata-rata dia punya efek samping pastinya ya. Misalnya dia meningkatkan apa namanya itu angka turnover selnya itu angka pergantian sel kulitnya itu menjadi lebih cepat sehingga kulit menjadi lebih kering. Nah di sini Sensesuru memberikan bantuan ya. Jadi paling tidak dalam masa terapi ini prosesnya menjadi lebih nyaman. Gitu Mas Angga. Kalau tidak yakin tunggu 30 menit. Oke. Oke, ini juga dong jauh tengah besar. Oke, mungkin saya modifikasi pertanyaan. Dok, Sensesuru apakah boleh dipakai untuk kena jerawat di kulit? Nah, kalau misalkan boleh pun, ini jerawat yang basah atau jerawat kering, boleh kena Sensesurunya itu, dok. Oke, satu yang harus di keep in mind gitu mindsetnya diubah dulu. Yang pertama gini, bahwa pastikan dulu bahwa Sensesuru ini bukan pengobatan utama untuk jerawat ya, tetapi dalam proses jerawat itu banyak sekali proses yang apa namanya involved yang terkait mulai dari kerusakan kelembapan, kemudian dia tuh apa namanya tuh kulit menjadi sensitif ya. Nah, di sini tadi kalau bicara dari sisi kelembapan, kemudian kulit menjadi sensitif, kemudian peradangan, Sensesuru bisa masuk, ya. Gak apa-apa, itu oke dipakai. Tetapi jangan kita lupakan bahwa jerawat itu salah satu penyebabnya adalah bakteri ya, bakteri penyebab jerawat itu sendiri. Nah, ini juga harus kita berikan treatment yang tepat. Misalnya tadi seperti si ibu yang menggunakan yang lagi mendapat terapi pigmen tadi, kemudian dia menggunakan Sensesuru, itu oke. Nah begitu juga dengan jerawat. Misalnya ada sudah menggunakan treatment jerawat, mau digabung dengan penggunaan Sensesuru, itu oke. Ya, masalah. Jadi dia bisa digunakan sebagai dasar dulu, baru kemudian menggunakan Sensesuru. Tetapi ingat, ada namanya prolong acne, jerawat yang nggak sembuh-sembuh, ya. Jerawat yang nggak sembuh-sembuh. Jadi di sini bukan lagi salah satunya adult acne juga ya. Jadi jerawat pada orang dewasa juga termasuk prolong acne. Jadi dia nggak sembuh-sembuh karena memang bukan hanya dari kebiasaan ya, bukan hanya dari dalam tubuh sendiri, tapi memang dari pengobatan jerawat itu sendiri yang sifatnya terlalu harsh ya. Saat ini mungkin sebelumnya menggunakan krim-krim yang sifatnya sangat keras ya, sangat keras terhadap kulit, misalnya salah satunya itu dia mengeringkan. Ini prinsipnya kan wajahnya mau dikeringkan nih, minyaknya harus diangkat semua gitu, sama Pertamina. Jadi mau dikeringkan, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerusakan pelembab alami kulit, sehingga kulit itu mengkompensasinya itu mengkompensasinya kehilangan kelembapan tadi ini dengan memproduksi lebih banyak minyak lagi. Akhirnya
jerawatnya nggak kelar-kelar. Nah, untuk prolong akne seperti ini, boleh dulu di-switch dulu yang selama ini digunakan, gunakan Sensesuru. Jadi saya punya beberapa pasien yang kasusnya seperti ini, karena dia sudah menggunakan krim-krim obat untuk jerawat itu, ya, yang diresepkan untuk jerawat itu sudah dalam hitungan lebih dari 12 bulan kali ya. Dan itu sering berulang, akan sembuh dipakai. Nah, akhirnya terjadi apa? Yang terjadi itu prolong akne seperti ini, dan saya sarankan untuk menghentikan dulu. Kemudian beliau hanya menggunakan Sensesuru. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi proses yang terjadi setelah dipakai Sensesuru, kelembapan kulitnya menjadi lebih baik, ya. Kelembapan kulitnya menjadi lebih baik, kemudian peradangan menurun, akhirnya kulitnya, skin barrier-nya itu, kenapa tadi kita mau bicara kelembapan? Karena yang mau kita perbaikin adalah skin barrier. Ya, pelindung kulit itu yang rusak itu nanti bisa memicunya seperti yang tadi kita cerita, bahwa kelembapannya hilang, kemudian dia merah terus, dan kemudian tubuh memproduksi lebih banyak minyak, akhirnya jerawatan terus karena produksi minyak yang berlebih menyumbat pori-pori. Nah, pasien ini dia switch, hanya saya sarankan menggunakan Sensesuru. Akhirnya apa? Kelembapannya terkoreksi dengan baik, ya, terkoreksi dengan baik. Akhirnya produksi minyaknya menjadi lebih baik, kemudian skin barrier-nya sehat, akhirnya si jerawat itu sembuh sendiri. Karena apa? Karena kalau tadi kerusakan pada lapisan kulit itu terdapat kerusakan, akhirnya kulit pun, kan kulit itu sendiri kan makhluk hidup ya, sel ya, maksudnya terdiri dari sel kemudian organ, dia kan hidup, dia juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, tetapi karena dia tadi diganggu terus, akhirnya dia tidak kehilangan kemampuan itu. Akhirnya setelah si pasien tadi, saya hanya sarankan untuk menggunakan Sensesuru, malahan sekarang kulitnya jauh lebih baik, tidak ada jerawat, glowing. Gitu. Nah, jadi harus diperhatikan. Nah, tapi kalau misalnya itu pada tadi jerawat-jerawat tahap awal, misalnya pada remaja boleh, apakah boleh langsung menggunakan Sensesuru? Itu oke, boleh. Tetapi jangan lupakan treatment untuk jerawat itu sendiri. Nah, salah satu kandungan yang untuk jerawat itu salah satunya adalah BHA, ya, beta hidroksi acid. Ya, jadi kalau teman-teman sering lihat di produk-produk yang dijual bebas, ada namanya BHA, kemudian juga nanti kalau diresepkan dari dokter ada turunan dari derivat dari vitamin A, juga untuk jerawat, kemudian beberapa kan ada juga benzoyl peroxide. Ya, saat ini ada yang over the counter dengan konsentrasi yang sangat rendah, tetapi kebanyakan harus melalui resep dokter. Oke, ya, itu dia Mas Angga. Oke. Saya tidak pernah pakai krim. Oh, ini yang tadi bertanya itu dia bilang katanya dia nggak pernah pakai krim, cuman emang ada keluhan ruam dan kering. Jadi dia akalin sebelum pakai Sensesuru itu pakai pelembab dulu, karena kalau dia langsung pakai Sensesuru aja ada rasa gatal dan perih. Ada rasa gatal dan perih. Ya, Kemudian kalau pakai Sensesuru aja, tapi makanya diakalin, jadi dia pakai krim dulu, baru setelah itu pakai Sensesuru, dan itu enakan. Itu nggak ada rasa gatal mungkin atau perih gitu kali ya. Nah, kalau saran saya, jadi kalau memang dia sudah awal penggunaan, adjusting kulit kita terhadap satu produk itu pasti ada sensasi ya. Ada yang stinging, ada yang burning, gitu, ada yang itching. Makanya selalu saya sarankan itu dites dulu, baik di lipatan siku ya, ataupun di belakang ini, di belakang telinga, saudara bahas ini, oles dulu di situ. Ya, oles dulu di situ, perhatikan dalam 24 jam. Jika tidak ada yang terjadi, boleh dipakai. Ya. Nah, begitu juga tadi ibu ini dia menggunakan moisturizing di awal, kemudian baru menggunakan Sensesuru. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah kalau moisturizer yang tunggal itu, kalau dia dalam bentuk krim, itu biasanya oklusif sifatnya, dia menutup. Harusnya dia dipakai terakhir setelah Sensesuru, baru kemudian si krim tadi, si krim moisturizing, ya, moisturizer. Karena secara urutan yang sifatnya serum, yang konsentrasinya lebih encer duluan, baru kemudian yang pekat. Tapi nanti boleh diperhatikan cara penggunaannya di rumah, ya. Oke. Gitu Mas Angga. Oke, Dok. Oke. Air bening seperti air. Oke. Boleh.
Bukannya di sana. Nah, ini mungkin pertanyaan lagi, Dok, pemakaian. Dok, boleh nggak pakai Sensei Suru setelah toner yang biasa saya pakai? Boleh nggak menggunakan sensei suru setelah toner? Nggak apa-apa. Maksudnya pakai toner, kemudian pakai sensei suru. Kan dia urutannya itu adalah cleansing, kemudian toner, kemudian kalau punya essence seperti Hanamai boleh dipakai essence, kemudian dia baru serum, kemudian kalau ada krim atau sunblock baru pakai sunblock. Nah, jadi urutannya itu teman-teman adalah setelah cleansing ya, setelah proses cleansing urutan skincare itu adalah mulai dari yang paling cair ya, paling cair, sedikit agak pekat, sedikit agak pekat, pekat sampai dengan yang solid. Ya, urutannya seperti itu. Oke, Oke, boleh. Ya. oke. Nextnya dok, ada Dokter Kiki izin bertanya. Saya sudah pakai Hmm, Sensei Suru udah 2 minggu. Nah, biasanya hmm, saya nggak ada jerawat, tapi ini setelah hmm. pemakaian Sensei Suru, kenapa malah baru muncul jerawat? Oke. Eh, jadi saya akan jawab pertanyaannya setelah saya tanyakan seperti yang saya tanyakan kemarin, yang tadi. Apa yang Oke, dipakai sebelum menggunakan sensei suru? Itu yang oke. pertama. Mhm. Kemudian jerawatnya itu muncul, apakah di lokasi yang sering muncul jerawat atau tidak? Oke. Hmm. Oke, mungkin itu pertanyaannya bisa dijawab dulu. Nanti kita baru balik ke situ lagi ya dok ya. Ini kita cari yang lain Oke. dulu. Oke. Oke. Dok, kalau untuk bekas luka operasi di wajah, Hmm. apakah bisa pakai Sensei Suru atau saya tambahin? Apa mungkin harus ditambahin yang lain-lainnya? Oke, nah jadi kalau memang ditanya bisa apa enggak bisa karena dia tadi di dalam sensei suru itu ada satu namanya EGF epidermal growth factor yang merupakan bahan yang dapat membantu untuk pertumbuhan sel kulit yang ini memang bahannya ini salah satu bahan yang sangat prestisius karena dia memenangkan hadiah Nobel dan dia memang banyak dipakai untuk pasca terapi seperti habis laser yang bersifat melukai dia dipakai. Nah, kalau misalnya lukanya apakah bisa dipakai bekas luka boleh. Tetapi harus diperhatikan bahwa uh, lukanya di wajah itu maksudnya sudah proses kalau dia memang ada misalnya sampai bernanah atau apa singkirkan dulu infeksinya. Jadi artinya diobati dulu. Kalau ada misalnya bengkaknya, apakah berdanahan nanahnya boleh. Nah, tapi misalnya kalau lukanya sudah mulai menuju penyembuhan yang sempurna gitu, seperti banyak teman-teman yang kemarin itu habis operasi tiroid gitu, tidak ada infeksi atau apa bekasnya dipakaikan sensei suruh boleh dan perbaikannya cukup baik gitu. Jadi kalau Oke. habis tindakan laser juga boleh dipakai ya, seperti yang pernah ditemukan oleh Mailing Clinic kemarin. Oke. 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 Mungkin. Hmm. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman Putih yang berkaitan mungkin dengan topik hari ini. Nah, dok, sini deh saya yang tanya kalau nggak ada yang Oke. belum ada yang mau tanya ya. Misalkan gini dok, kita pakai Sensei Suru, anggap saya nggak pernah pakai kosmetik. Ini hitungannya kosmetik ya, saya nggak pernah pakai Hmm. kosmetik sebelumnya. Nah, Apakah mungkin, saya berarti kan kalau saya nggak pernah pakai kosmetik sebelumnya, saya nggak tahu mungkin saya ada alergi apa atau saya nggak cocok apa gitu ya dok. nah, Apakah mungkin Sensei Suru ini menimbulkan beberapa gejala alergi, ataukah mungkin kulit saya nggak cocok, dan lain-lainnya? ya. Yang pertama, seperti yang kita cerita tadi, dia sudah nano size ya. Nano size itu tujuannya dilakukan adalah yang pertama, dia adalah untuk apa namanya penyerapannya bisa lebih optimal. Kemudian dia sifat nano size itu, dia kemungkinan resiko untuk alergi itu sangat 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 kecil gitu. Nah, kemudian di dalam sensei suru ini juga terdapat salah satu patennya itu adalah histamin inhibition release kan. Jadi dia mencegah untuk rilisnya histamin yang salah satunya menyebabkan alergi. Jadi kalau mau ditanya apakah ini menyebabkan alergi, kecil kemungkinan.
Kecil kemungkinan dia berdiri tunggal menyebabkan alergi, kecuali memang sudah ada predisposisi. Predisposisi itu adalah faktor-faktor yang apa ya bahasa Indonesia predisposisi? Faktor-faktor yang mendahuluinya, ya. Misalnya dia pakai sensor suhu, kemudian kulitnya rasanya menjadi lebih kering sama ini. Ya iya, faktor yang mendahulinya itu misalnya dia cuci wajah itu sampai 3 kali sehari. Kemudian dia itu suka menggosok-gosok wajah sebelumnya. Nah, itu faktor yang melatar belakangi. Nah, bahasa Indonesianya itu. Jadi kalau ditanya apakah dia menyebabkan alergi, sangat kecil kemungkinan, kecuali ada faktor predisposisi atau faktor yang melatar belakangi. Seperti itu, Mas Angga. Oke. Karena itu ini Dok, banyak banget yang nanya kan, beberapa tuh nggak ada nanya ke tech support kan, nah, beberapa ada pertanyaan itu ya kan. Jadi sekalian biar saya juga nanti bisa bantuin kalau jawab kayak bisa menjelaskan secara garis besar deh gitu kan, kalau nggak terlalu komplika. Keren Mas Angga. Siap. Oh, sebelum ini yang pertanyaan tadi Dok, sebelum pakai Sensei Suru dia pakai White Secret dari Wardah yang Pure Treatment Essence. Sebelum ini pertanyaan yang mana tadi? Yang tadi pas dia pakai Sensei Suru mukanya apa, maksudnya kayak ada rasa gatal dan apa-apa gitu. Yang tadi kan pertanyaan dokter kan sebelum pakai Sensei Suru tuh pakai apa? Maksudnya mungkin sebelum coba pakai Wardah Pure Essence, Pure Treatment Essence, White Secret. Oke. Jadi kalau mau lihat apakah itu misalnya dari perubahan apakah ada satu, ini satu trik lagi, apakah ada satu perubahan karena kondisi pasar yang saat ini sangat tidak bisa kita prediksi lagi, jadi kita lihat apakah ada satu perubahan yang kurang baik yang disebabkan oleh satu skincare, oleh satu produk terhadap wajah. Jadi caranya gini, habis produk pakai X, ya, sebelum menuju ke produk Y, kasih jeda waktu dulu, ya, 3-7 hari, biarkan dulu, kita lihat. Jadi kita bisa lihat apa yang muncul setelah saya hentikan si ini. Jadi tujuannya tadi adalah untuk melihat withdrawal effect. Walaupun withdrawal effect ini hanya ditemukan pada pasca pemberian bahan obat. Tetapi karena kondisi pasar yang saat ini juga sangat-sangat susah untuk kita prediksi, tidak bisa ditebak. Jadi ini juga bisa kita lakukan tes seperti ini. Jadi habis pakai produk X, hentikan dulu 3-7 hari, baru lanjut ke produk, misalnya ke produk Y gitu. Jadi kalau memang mau lihat perubahan itu ada dari mana. Seperti itu Mas Angga. Oke, sama ini ada ini pertanyaannya bukan Sensei Suru, tapi nggak apa-apa. Mungkin Dokter Kiki bisa bantu jawab atau bisa mungkin menjelaskan ditambahin Sensei Suru tuh alasannya apa. Ini ada yang tanya Dok. Anak laki-laki saya usia 11 tahun, kulit di bagian lutut atasnya itu garis-garis putih. Apakah itu efek hormon? Karena usia 11 tahun itu baru masuk masa puber. Selama ini cuman pakai UTSU dan SOP 100+. Garis-garis putih yang pertama, garis-garis putihnya itu seperti apa gitu. Karena pertambahan berat badan juga bisa menyebabkan stretch mark. Ya, pernah lihat ya orang ya, wajahnya kulitnya retak-retak gitu, itu juga menyebabkan stretch mark. Artinya di situ juga kelembapannya juga terganggu kan? Boleh ya. Selama tadi di garis-garis putih tadi yang disebutkan itu biasanya muncul kalau pada anak-anak remaja, namanya pityriasis alba, tetapi itu paling sering di wajah karena itu juga kerusakan kelembapan. Kalau pityriasis alba atau contohnya dia pityriasis alba itu dia habis kena matahari terus cuci muka, habis main-main di bawah matahari cuci muka, itu begitu terus, itu kelembapannya akan rusak dan akan muncul putih-putih seperti dijilat matahari. Nah, kalau ini yang terjadi bisa juga terjadi di beberapa bagian tubuh lainnya, tapi prevalensinya sangat jarang. Tetapi kalau mau ditambahkan dengan Sensei Suru boleh banget, karena tadi sifat pelembab dari Sensei Suru yang sudah optimal. Ya, tapi kalau memang yang di wajah dia seperti dijilat-jilat matahari seperti Pak Anu, ya Sensei Suru adalah jawabannya. Oke, siap. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya Dok. Ini tadi ada yang direct ke saya. Dok, kalau untuk kulit yang kalau digaruk tuh merah-merah, kering kali ya Dok ya. Nah itu mungkin ada nggak tips dari dokter? Ini pertanyaan saya ganti dengan kata-kata yang mungkin lebih bisa di ini ya.
Ada nggak tips dari dokter untuk kulit kering? Kulit kering itu pemakaiannya, anggap kalau kita mau rutin pakai Sensei Suru, itu kapan aja dok? Apakah mungkin pagi sama sebelum tidur aja? Ataukah mungkin kalau kita, kan sekarang lagi COVID nih, lagi mulai meninggi lagi ya dok ya, kita kebanyakan di rumah ya. Apakah mungkin kalau di rumah kita pakai aja atau berapa kali sehari gitu loh? Oke. Nah, jadi kalau tadi pemakaian Sensei Suru berapa kali boleh dipakai dalam satu hari itu boleh 3 kali, ya, tergantung dengan kondisi kulit. Misalnya kelembapannya itu masih terasa kurang, jadi boleh pagi, siang, dan malam, ya. Tapi misalnya, saya pakainya malam hari saja, perbaikannya sudah oke, boleh dipakai paling malam hari. Tapi kalau ditanya berapa kali, boleh 2-3 kali dalam sehari. Karena tiap orang itu metabolisme kulitnya beda-beda. Tetapi terlepas dari itu tadi, perhatikan juga. Ya, perhatikan juga, misalnya kan ini, kita bicara kulit tubuh tadi yang digaruk gitu. Nah, perhatikan juga kelembapan kebutuhan kelembapan kulitnya ya. Minumnya, kemudian seratnya, makanannya juga harus diperhatikan. Terus kondisi ruangannya, kelembapannya juga diperhatikan. Nah, alangkah bagusnya lagi, karena itu menyangkut secara sistemik ya seluruh tubuh, ya tambahkan dengan konsumsi SOP dan utsukushi, ya. Oke. Percayalah, hasilnya bagus banget. Siap. Oke. Nah, dok, Sensei Suru itu ada SPF-nya ya? Maksudnya bisa berfungsi sebagai sunblock juga. Berarti kalau misalkan kita mau... Tidak, enggak. harus ditambah. Harus tetap ditambah ya? Harus ditambah. Dan sekarang ini salah satu, kita sekalian cerita nih, salah satu sunblock favoritku itu adalah Lumin, ya. Masih, tapi udah tinggal sedikit lagi dan sekarang tidak ada lagi. Mudah-mudahan AFC segera merestock. Coba boleh diceritain nggak dok, kenapa Lumin jadi favorit dokter Kiki? Nah. Jadi satu, dia di kulit itu tidak berat, ya. Di kulit itu tidak berat, kemudian dia itu tidak yang gampang menimbulkan white cast atau putih-putih gitu, asal kita tradingnya bagus ya. Tetapi aku pengalaman kalau wajahnya masih kering, dia agak susah agak susah diaplikasikan. Tapi kalau wajahnya sudah kelembapannya sudah oke, dia lebih gampang kok diaplikasikan. Nah, ya, kemudian dari secara komposisi dia juga sudah bersifat fisikal dan dia bersifat chemical dan physical sunblock, tetapi dia lebih ke arah physical sunblock. Karena saya kenapa lebih suka Lumin, karena physical sunblock itu dia hanya memantulkan ya, dia hanya membelokkan sinar yang sinar matahari yang menimpa wajah, menimpa kulit. Karena saya kurang suka tidak terlalu suka yang chemical yang sifatnya chemical itu dia menerima sinar matahari kemudian menyerapnya dan mengubahnya agar tidak merusak kulit gitu. Nah ini sebenarnya si Lumin ini dia dari kandungan yang saya lihat itu dia lebih ke arah physical sunblock. Gitu. Itu sih. Oke. Dan di kulit warnanya juga bagus. Siap. Oke, jadi mungkin itu aja teman-teman sharing kita hari ini tentang Sensei Suru ya. Jadi semoga bermanfaat. Yes, semoga sharingnya bisa menambah pengetahuan sama wawasan juga buat teman-teman, mungkin bisa bantu share juga kan ke prospeknya atau ke downline-nya atau ke timnya gitu kan, yang mungkin mau coba. Karena maksudnya ya kita nggak bilang harganya murah lah, Sensei Suru nggak ada yang bilang harganya murah juga. Tapi kan maksudnya kita beli sesuatu yang harganya lumayan tinggi ya. Biasanya kan kita juga pasti mendapatkan benefit yang lebih dibandingin kita beli yang kayak cuman let's say kita bilang beli 500.000 lah atau beli 700.000 atau apa kayak begitu ya. Kecuali emang udah cocok-cocokan aja ya. Tapi kan ini Sensei Suru diperuntukkan untuk orang-orang yang mungkin mau nyoba dan ketagihan nih, kayak dokter Kiki juga kan ketagihan nih. Wah, bagus nih ternyata. Tapi kan kalau dokter Kikinya nggak mau nyoba pertama juga dokter Kiki nggak akan tahu bagusnya apa kan dok? Iya. Nah, jadi alangkah baiknya kalau mungkin teman-teman boleh dicoba atau apa. Apalagi sekarang Sensei Suru satu udah langsung jadi ruby loh, udah nggak mahal lah hitungannya. Lu ini beli Sensei Suru dapat bisnisnya juga gitu kan langsung jadi ruby. Oke banget kayak begitu kan. Kalau dulu
mahal, oke lah, karena harus beli 2 botol, tapi jadinya cuma ruby 6,6 kan, nah itu mahal. Saya kan 3,5. Nah, salah satu keuntungannya adalah ini, saya pernah buat itu tagline-nya, your skincare is your business. Nah, kalau Nah, selama ini beli skincare kan kita putus tuh, ya. Saya ya, beli ya. sabun, habis itu putus. Yang kaya ya orang gitu. Nah, sekarang ini, your skincare memang harganya mahal, tetapi dari situ kamu bisa jadikan bisnismu. Kalau ada pembelian orang lain melalui kita, yang sebagai member, kan dapat bonus gitu. Your skincare is your business. Malah kalau Real kita business pemakai jalan. produknya juga, kita bisa dapat yang gratis ya dok ya? Gratis. Lama-kelamaan. Gratis. Kalau memang kita kenceng, bonusnya redemption-nya mencukupi. Kita Yes. juga tukar kok. Oke dok, kalau gitu, thank you dokter Kiki, thank you teman-teman. Dokter nanti ikut ke Jogja nggak dok? Insya Allah ikut ya. Ikut, Kita ketemu mantap. di sana. Jadi saya mau sounding lagi teman-teman, Jogja masih open slot, saya lupa deh masih sisa berapa slot lagi karena kita kan buka 3.000 ya, dan teman-teman kan Ya, kayak saya ke Jogja, ke Borobudur itu cuma sekali deh kalau nggak salah, dan saya ingat tempatnya tuh lebih gede dari GWK pastinya, maksudnya tempat acaranya ya. Kita GWK kan ke batas sama batu dan batu di kiri kanan. Ini plong, terus yang benar-benar kita di depannya ininya banget, Borobudurnya banget, dan itu keren banget. Dan ini kita cuma buka 3.000 slot. Kayaknya sih makan meja juga ya, kayak kemarin itu. Bukan makan meja, sorry. Makan meja karena kita dapat makanan. Bener, kalau yang di Jogja ini kita dapat makanan. Jadi masih sisa nggak gitu banyak, saya lupa berapa. Jadi teman-teman mungkin yang belum daftar bisa segera daftar. Walaupun hari ini kayaknya lagi pada lowong masyarakat EFC karena sistem nggak bisa diakses ya. Mudah-mudahan nanti malam bisa. Bisanya besok pagi jam 8 estimasinya. Jadi teman-teman bisa ditunggu dulu, kita mohon kesabarannya, ditunggu sampai jam 8 pagi hari Minggu ya besok, karena sistemnya lagi dimigrasi dulu servernya, dan itu di US, jadi kita harus ngikutin waktu sono, jadinya makanya kenapa sampai jam 8 pagi gitu kan. Nah ditunggu aja, pasti nanti akan banyak yang lebih bagus lagi, dan lebih cepat pastinya. Oke. Kalau gitu, thank you sekali lagi dok, dan thank you buat teman-teman semua. Thank you Mas Angga, Selamat sore, selamat beraktivitas di weekend. Ya, thank you. Selamat sore semua, dadah. Sore, dah.